Ini ada pertanyaan, saya sudah membaca, ini ada judul Tangga untuk Pencuri. Nah ini mungkin bisa sampaikan lah. Itu. Baik, ya. Ini kita angkat sisi zuhud. Zuhud itu artinya sudah selesai dengan urusan dunia. Nggak penting lagi urusan dunia buat orang yang sudah zuhud. Urusan duniawi itu kecil di mata dia. Itu Bung Rusdi. Dan maka saya awali ini cerita tentang Kiai Haji Imam Subhani. Kiai Haji Imam Subhani itu muridnya Kiai Haji Imam Zarkasi yang bersama-sama beliau. Jadi Kiai Haji Imam Zarkasi gurunya, Kiai Haji Imam Subhani muridnya. Dua orang soleh ini, dua orang mulia ini menulis buku namanya Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ini Bung Rusdi, kalau ada yang iseng membuat survei buku apakah yang paling best seller di Republik ini, karya anak bangsa, ini buku karya dua orang ini. Namanya Durusul Lughah Al-Arabiyah, artinya pelajaran bahasa Arab. Mengapa ini menjadi best seller? Karena ini menjadi buku wajib. Ini menjadi buku wajib bagi Gontor dengan cabang-cabangnya, dan bagi pesantren-pesantren alumni Gontor dan pesantren lain yang berkiblat pada metode Gontor. Dan ini berlangsung sudah mungkin dari tahun 60-an. Bayangkan, buku ini setiap tahun dicetak mungkin 10.000 sampai 20.000 eksemplar. Sejak tahun 60. Iya, sejak tahun 60. Artinya kalau bicara bisnis, bicara royalti, berapa banyak royalti yang diperoleh oleh dua orang mulia ini. Iya kan? Tapi namanya Pak Imam Subhani itu nggak mau sepeser pun menerima bayaran. Luar biasa sekali. Hidupnya sederhana. Pak Imam Subhani. Padahal Pak Imam Subhani ini nggak pernah sekolah di luar negeri. Dia hanya belajar bahasa Arab dari Pak Zarkasi. Tapi tidak ada alumni Gontor yang bisa berangkat ke luar negeri, ke Timur Tengah khususnya, yang dikirim dari Gontor sebelum lulus ujian yang diuji oleh Pak Bani. Sedemikian mulianya beliau di mata Gontor. Nah, ketika Pak Zarkasi sudah wafat, saya pernah dengar ceritanya, putra-putra Pak Zarkasi, termasuk Pak Syukri ketika itu berupaya memberikan royalti, semacam royalti lah, kepada Pak Bani, karena memang belum pernah terima. Ditolak. Jawabannya sederhana, saya cuma muridnya Pak Zarkasi, saya nggak punya hak. Coba, masih ada nggak orang kayak gitu hari gini gitu loh? Kalau dikumpul-kumpulin royalti ini udah berapa miliar? Itu namanya J.K. Rowling, kalah kaya itu sama Pak Bani itu. Dan hidupnya sederhana. Beliau tinggal di Ponorogo, rumahnya juga situ saya ceritakan kurang lebih cuma 150 meter, dengan bangunan cuma 70 meter, temboknya juga semi permanen. Kendaraan andalannya sepeda ontel. Jadi sedemikian tidak tergodanya dia dengan urusan duniawi. Nah, yang menarik ada dua cerita tentang Pak Bani ini. Dan dia oleh masyarakat Ponorogo jadi paku buminya Ponorogo. Pak Bani ini. Tempat konsultasi semua pihak. Mulai dari pedagang sayur di pasar, guru, dokter, preman, sampai pejabat. Semua dilayani oleh beliau. Jadi dia waktunya banyak tersita untuk menerima tamu-tamu. Jadi banyak orang minta nasihat untuk urusan pribadi maupun untuk urusan publik kepada Pak Bani ini. Dan beliau selalu memberikan solusi. Yang menarik, ada satu cerita, tetangga, mungkin bukan tetangga, datang hanya untuk minjem gergaji, Bu Rusdi. Keperluannya minjem gergaji. Baik, sebentar ya Pak. Kata Pak Bani begitu kan. Dia keluar lewat belakang, ngambil sepeda ontelnya, pergi ke toko material, beli gergaji baru. Balik ke rumah lewat belakang, gergaji baru ini diserahkan kepada tamunya. Ya tamunya waktu itu ketika nerima nggak apa, ya biasa-biasa aja. Udah perlu gergaji, dia pinjam gergaji, dapat gergaji. Tapi ketika dia keluar, dia sempat tanya ke orang, tadi Pak Bani kemana gitu.
Pak Bani tadi beli gergaji. Ya Allah, dia terenyuh banget gitu loh. Dia pinjam gergaji pada orang yang nggak punya gergaji, tapi orang ini sedemikian memuliakan tamunya, itu perlu merepotkan dirinya, naik sepeda, pergi ke toko material, beli gergaji untuk dipinjamkan kepada yang tetangganya. Ini betapa dia menganggap tamu itu adalah ya mungkin kiriman Tuhan gitu loh. Dia nggak tahu, jadi dia harus layani dengan baik. Nah, cerita tentang tangga untuk pencuri ini menarik. Karena suatu malam Pak Bani mendengar ada suara tidak biasa di belakang rumahnya. Ya kan, dia ngintip, ternyata ada orang lagi manjat pohon mangga. Mungkin dengan maksud mencuri mangga atau ngambil mangga gitu kan. Malam itu Pak Bani nggak ngapa-ngapain. Dibiarin aja orang itu. Tapi besok paginya, dia siapin tangga bambu, ditaruh di pohon mangganya, dia ambil galah, ditaruh di samping tangga. Artinya apa? Monggo. Kalau mau ambil mangga ini silakan. Tapi jangan manjat, saya takut kamu jatuh gitu loh. Saya takut kamu jatuh. Dan dia seolah-olah berpesan, ini mangga bukan saya yang menumbuhkan. Bukan saya nggak menanam, saya nggak merawat. Mangga ini sudah ada ketika saya ada di sini. Ini milik Allah yang dititipkan di halaman rumah saya. Nah, dia khawatir kalau karena karunia Allah yang dititipkan pada dia itu orang jadi celaka. Padahal maksudnya mencuri, tapi itu kalau jatuh celaka gara-gara pohon mangganya. Maka supaya nggak celaka, dia siapin tangga. Hari ini orang-orang hebat ya doh. Jadi ya kayak gitu modelnya. Sudah selesai dia dengan urusan duniawi. Sudah selesai dia dengan urusan duniawi. Nggak silau dia dengan popularitas. Nggak silau dia dengan royalti. Ya sudah begitu aja. Tapi ya alhamdulillah anak-anaknya baik-baik. Sekolahnya benar baik dan nggak kekurangan. Meskipun tidak berlebihan juga gitu. Itu salah satu contoh cerita dari teman-teman Sangkatan. Ini yang bercerita ini namanya Mamun Arba, dia juga seorang mubalik, saat ini seorang mubalik di daerah Petukangan sana itu. Dan dia sempat minta sebelum Pak Bani wafat sempat minta nasihat. Gitu. Datang sana cuma minta nasihat gitu loh. Lalu kayak gitu, Ustaz. Ya, jadi banyak cerita yang ada di buku ini yang pesannya luar biasa gitu kan, terkait dengan luar biasa. Ya. Jadi buat mereka-mereka yang mungkin sekolah di Gontor ya seharusnya berbahagialah karena apa? Karena guru-guru mereka itu orang-orang yang akhlaknya luar biasa. Akhlak guru-guru Gontor itu meskipun mungkin kelihatannya glamor, ya kan? Wah hebat, modern, tapi enggak. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat sederhana, sangat ikhlas, menghargai orang lain. Itu kalau ada cerita ada judulnya itu Pak Samsul mengangguk duluan. Itu yang mendapatkan anggukan itu adalah namanya Dr. Kiai Haji Tata Taufik. Dia udah pimpinan, dia punya pesantren di Kuningan tapi masih muridnya Pak Samsul. Jika dia berkunjung ke Gontor, berpapasan dengan Pak Samsul ngangguk. Ketika itu Pak Samsul ada pimpinan Gontor. Dia mendapatkan anggukan dari pimpinan Gontor itu terpaku dia. Masya Allah. Kenapa bukan saya duluan yang mengangguk dan memberi senyum gitu loh. Jadi Pak Samsul nggak merasa dirinya rendah kalau harus nyapa duluan muridnya. Gitu. Jadi dan kemudian oleh Kiai Tata ini pesan ini atau impresi ini dia bawa ke pondoknya. Dia terapkan. Jadi dia nggak harus nunggu murid-muridnya nyapa dulu karena dia seorang kiai. Dia nggak. Dia duluan nyapa. Dia duluan ngangguk, dia duluan senyum. Dan itu buat santri-santrinya itu very very touching. Kerendahan hati ya. Kerendahan hatinya. Kerendahan hati kan sebagai bukti dari tingginya budi. Jadi ya alhamdulillah lah. Kita punya guru-guru itu yang model-model kayak gitu. Tidak tergoda urusan duniawi, ya kan? Kemudian memuliakan orang, meskipun orang itu adalah
muridnya atau mantan muridnya. Ya gitu, Bung Rusdi. Ya, ini ada lagi cerita di 12 ya, pagar spiritual untuk lahan di Mantingan. Ini juga cerita keren ini. Ini cerita keren dari guru kita tercinta, Allahumma yarham, Kiai Haji Imam Zarkasi. Jadi itu tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 83 atau 80 berapa? Kejadiannya ya. Jadi Gontor ini dapat wakaf ketika Gontor belum ada cabang. Zamannya Trimurti pertama, zamannya Pak Zarkasi itu belum ada cabang Gontor. Cuma satu Gontor yang di Ponorogo itu. Kalau sekarang kan sudah 24 cabangnya Gontor. Sudah tersebar hampir seluruh Indonesia. Ketika itu sebetulnya sejak tahun 60 Gontor itu sudah dapat wakaf tanah di daerah Ngawi, di daerah Mantingan, Sambirejo, sekitar kurang lebih mungkin 150 atau 200 hektar dari seorang saudagar di Solo. Nah, tahun 60-an itu kan masih zaman-zamannya PKI berjaya. Ya kan? Sehingga wakaf untuk Gontor itu banyak diganggu oleh BTI, Barisan Tani Indonesia. Penyerobotan tanah lah, kemudian segala macam. Banyaklah gangguan. Sehingga mengurus sertifikatnya itu prosesnya lama sekali. Sejak tahun 60-an, baru pertengahan 80-an selesai sertifikasinya itu, lahannya itu. Nah, ketika sudah selesai, Pak Zar ini punya salah satu cara bersyukurnya itu sholat sunat. Beliau ini kuat sekali sholat sunatnya. Dan ada namanya sholat sunat mutlak, itu nggak pakai waktu tertentu, dia sholat sunat aja. Maka yang dilakukan oleh Pak Zar sebagai bentuk kesyukurannya adalah, ketanggaplah, saya lupa luas persisnya ya, lahan Mantingan itu ya. Bisa dibayangkan nggak, 100 hektar misalnya, 100 hektar itu berapa luas gitu loh. Nah, oleh Pak Zar itu dikelilingi, dan pada setiap beberapa langkah dia sholat 2 rakaat. Bangun lagi, berjalan lagi, berhenti, sholat. Bangun lagi, berhenti, sholat. Bangun, terus itu. Kayak gitu dia bersyukur kepada Allah. Dan sekaligus di tanah itu, ya dia mohon keberkahan gitu loh. Dia mohon keberkahan. Itu beliau lakukan mungkin sekitar tahun 80-an. Coba lihat sekarang kalau Bung Rusdi punya waktu, atau browsing aja, Gontor Putri 1 Mantingan. Sekarang santrinya sekitar 44 ribuan, unit usahanya macam-macam. Udahlah, menjadi destinasi para orang tua di Indonesia ini untuk menyekolahkan anak-anak perempuannya. Itu kalau sudah sebelum pandemi ini, itu kalau sudah bulan Syawal, bulan-bulan penerimaan siswa baru, itu mungkin sekitar 12.000 orang berkumpul di situ. Yang mau sekolah 1 anak, ya kan? Tapi yang ngantar bapak ibunya, kakaknya, neneknya, pamannya, dan itu nginep mungkin sampai 2 minggu nginep situ. Nah, itu saya bilang itu mungkin efek dari sholatnya Pak Azhar tadi. Barokahnya. Makanya kita sebut dipagari secara spiritual itu pesantren itu. Ya, saya kira saya juga membaca sekilas dan sebagainya nanti. Ini banyak sekali cerita-cerita yang tertuang di dalam naskah buku. Betul. Jadi pesan-pesan spiritual yang luar biasa dan seterusnya ya. Jadi ya itulah ya. Nah, terus kemudian saya sendiri kalau baca lagi itu merinding juga itu. Ya. Gitu ya. Oleh saya nulis, tapi kalau saya lagi membaca cerita temannya luar biasa, merinding juga saya. Dan saya tanya teman-teman, kan minimal anak kalau nggak nangis karena merinding baca ini kan gitu. Padahal dia sendiri yang cerita gitu loh. Yeah. Tapi dia memorinya kan mengingat kembali gitu. Gitu Bung Rusdi. Iya. Ini kan menarik nih, Pak Ustadz. Buku ini menarik. Ya paling tidak ada keinginan mungkin dari penerbit atau Pak Ustadz sebagai editor yang memperluas lah, karena ini kan pesan-pesan moralnya luar biasa, pesan-pesan spiritualnya juga luar biasa gitu kan. Oke. Mungkin tentu keinginan ada, tapi kita masih mencari jalan lah ya. Masih mencari jalan. Ya paling tidak sekarang dengan adanya model-model pemasaran online, kita paling nggak itu dulu yang kita upaya itu dulu kita lakukan. Tapi belum sampai kepada lagian hari begini jualan offline gitu juga orang malah
kita taruh di toko buku, yang datang ke toko bukunya berapa orang hari gini gitu loh. Nah, sehingga tapi upaya-upaya pemasaran online, kemudian promosi-promosi ke teman-teman di WhatsApp group sudah kita lakukan itu. Itu sudah kita lakukan. Kira-kira apa barangkali pesan Pak Ustadz sebagai seorang editor buku ini itu apa ya kira-kira? Ini untuk yang pernah sekolah di Gontor dan sekolah di pesantren model Gontor, ini mungkin mudah-mudahan saya nggak berlebihan menyebutkan buku ini mungkin selapis di bawah buku namanya buku Pekan Perkenalan. Jadi kalau di Gontor itu ada namanya buku Pekan Perkenalan, itu isinya petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Pak Kiai untuk santri-santrinya agar mereka bisa menjalani hidup di pesantren dengan baik dan menjalani hidup di luar pesantren dengan baik. Tiap awal tahun itu ada kegiatan namanya Khutbatul Ars. Khutbatul Ars itu semacam masa orientasi. Jadi kalau di Gontor masa orientasi itu bukannya pelonco, bukan. Tapi lebih kepada penanaman penanaman persepsi yang baik tentang pesantren, tentang pola hidup pesantren, tentang disiplin segala macam. Nah, buku ini mungkin komplimen dari buku Pekan Perkenalan itu. Jadi sudah baca buku Pekan Perkenalan, baca buku ini, itu akan semakin memahami misi dan tujuan pendidikan di Gontor dan pesantren-pesantren yang semodel dengan Gontor. Jadi buku ini sangat layak untuk dibaca oleh mereka-mereka yang pengen lebih tahu apa sih nilai-nilai yang proses penanamannya berlangsung terus-menerus di pesantren itu. Iya. Ya mudah-mudahan tayang ini nanti ditonton. Mudah-mudahan. Dan tetap ya kita tetap membuka diri untuk menerima kritik, masukan. Sangat berharap untuk penyempurnaan buku ini. Oke, sebelum berakhir, kabarnya Pak Ustadz juga sedang menyiapkan satu buku lagi ya tentang Gontor? Iya. Entah karena ya dibilang sukses juga saya nggak yakin harus sukses, tapi kalau ya seperti saya bilang tadi teman-teman seangkatan ini kan kiai-kiai kan, mereka mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat dan sebagian mungkin sudah pernah baca buku ini, entah dari siapa kita nggak tahu. Nah, dan baru-baru ini kita juga Gontor berduka lagi dengan wafatnya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Ini putra dari Pak Imam Zarkasi, salah satu pimpinan Gontor. Jadi pimpinan Gontor itu selalu 3 Pak Rusdi. Ya. Selalu tiga. Dan ini baru diganti ketika salah satunya wafat. Gitu. Ketika salah satunya wafat. Nah ini ya belum lama, baru bulan lalu kami kehilangan salah satu guru kami yang kami cintai, yang namanya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Ya beliau ayah kami. Maka seperti yang terjadi dengan Pak Samsul Hadi Abdan di bulan Ramadan yang lalu, maka kami juga tahlilan online. Tahlilan online, udah. Dan teman-teman seperti sudah punya pengalaman gitu loh. Ketika kami menerbitkan buku ini, itu ternyata bermanfaat buat orang banyak. Nah, maka saya diminta lagi untuk nulis, tapi tidak narasumbernya bukan hanya angkatan kami, sekarang lintas angkatan. Oke. Supaya juga memberikan peluang pada senior-senior kami yang sudah jadi tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Ada yang menteri agama, ada yang wakil ketua MPR, ada yang duta besar, ada yang wakil Menlu, ada yang tokoh Muhammadiyah, ada Prof. Bin Samsudin, ada banyak. Jadi ada tokoh-tokoh yang nasional internasional maupun para kiai-kiai yang lebih senior dari kami, yang sekarang ini juga ngelola pesantren, atau yang lebih junior dari kami, yang sekarang ini juga muridnya juga ribuan gitu loh. Maka sekarang kita buka ruang untuk mereka untuk bertestimoni, dan ini terus berdatangan. Nah, tugas saya mengedit itu menjadi cerita yang enak dibaca. Kurang lebih kayak gitu loh. Baik. Mudah-mudahan buku kedua tentang ayah Gontor itu bisa. Ya, jadi itu testimoni alumni Gontor lintas angkatan tentang Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Oke.
Saya kira Pak Ustadz sudah cukup dan mudah-mudahan dialog kita ini bermanfaat buat semua. Amin. Dan juga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Saya kira itu. Terima kasih banyak sudah bisa berbicara langsung dengan sama-sama Bung Rusdi. Makasih. Ustadz Irfanul Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, amin. Sahabat Jona Channel, demikian perbincangan saya dengan Ustadz Irfanul Islam, alumni Pondok Modern Gontor, dan beliau juga adalah editor dari buku Pengalaman Spiritual Alumni Dua Zaman bersama Trimurti dan Sesepuh Gontor. Terima kasih atas perhatian semuanya dan selamat mengikuti pada episode berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.